Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nais di Mapel Sejarah Peminatan. Oke, seperti biasa nanti selama kalian lihat video ini, kalian catat informasi penting baik itu yang ada di slide maupun yang dibahas Bu Nais. Tapi tidak usah dikumpulkan. Ini cuma sebagai catatan pribadi kalian aja. Nanti saat masuk sekolah seperti biasa akan Bu Nais cek kira-kira kamu catat enggak. Soalnya kan itu digunakan juga sebagai bukti kalau kamu benar-benar lihat video ini. Oke, kali ini Bu Nais akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu mengenai peradaban Lembah Sungai Kuning atau yang dikenal dengan peradaban Cina kuno. Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di Lembah Sungai Kuning atau Huanghe yang sekarang disebut dengan Huanghe. Mengapa sih Sungai Huanghe itu disebut sebagai Sungai Kuning? Karena Sungai Huanghe itu membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Jadi aliran sungainya itu membawa lumpur yang berwarna kuning. Lah, sungai ini itu bersumber dari pegunungan Kwenlun yang ada di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili atau Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina itu berawal. Ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan Cina kuno. Yang pertama itu sistem pemerintahan feodalisme dan sistem pemerintahan unitaris. Kalau sistem pemerintahan feodalisme itu kedudukan kaisar dianggap sakral. Karena apa? Karena kaisar itu dianggap sebagai utusan atau anak dari dewa langit. Jadi dengan kedudukannya yang sakral tersebut, maka kaisar itu dianggap tidak layak mengurusi politik dan juga menangani secara langsung urusan kenegaraan. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan unitaris. Kalau unitaris, kekuasaan negara itu berpusat penuh di tangan kaisar, sehingga kaisar itu secara langsung menangani segala urusan politik. Sistem pemerintahan di Cina itu ditandai dengan pemerintahan dinasti yang bergantian. Jadi masing-masing dinasti itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Dinasti di Cina itu diperoleh melalui perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu biasanya terjadi jika pemerintahan yang lama itu mengalami perpecahan. Kekuasaan raja itu sangat tinggi dalam bidang agama dan juga pemerintahan. Jadi rakyat Cina percaya bahwa raja di bumi memerintah mewakili raja langit, karena itu raja itu wajib harus dihormati oleh rakyat Cina. Dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina yang pertama itu adalah dinasti Xia. Jadi dinasti Xia ini merupakan dinasti tertua yang ada di Tiongkok. Makanya bentuk pemerintahannya itu tidak seberapa diketahui dengan jelas karena tidak ada peninggalan secara tertulis. Dinasti yang kedua adalah dinasti Shang. Pemerintahan dinasti Shang berpusat di kota Anyang di dekat Sungai Kuning. Kota ini merupakan kota tertua dan juga terpenting di Cina pada masanya. Corak pemerintahan dinasti Shang itu sendiri dititik beratkan pada bidang militer. Makanya prajuritnya itu ahli dalam berperang dengan menggunakan kereta berkuda yang disertai busur dan juga anak panah. Masyarakat pada masa ini memuja dewa bernama Dewa Sangti yang dikenal dengan Dewa Langit. Dan masyarakat percaya bahwa seluruh kehidupan itu berasal dari Sangti dan pada akhirnya akan kembali kepada Sangti. Pada masa ini juga telah lahir kebudayaan tinggi seperti membuat peralatan rumah tangga, kerajinan dari bambu, batu marmer, dan juga perunggu. Yang ketiga adalah dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu didirikan oleh Zhou Huang. Jadi sistem pemerintahannya itu diatur secara feodalisme dan pusatnya terletak di kota Chang'an. Masa pemerintahan dinasti Zhou itu dapat dikatakan kurang gemilang. Karena apa? Karena sekitar abad ke-8 sebelum Masehi itu timbul kekacauan dan perang di mana-mana. Dalam suasana kacau dan perang itulah lahir ahli pikir terkenal, yaitu Lao Tse dengan ajaran Taoisme dan Confucius dengan ajarannya yang disebut dengan Konfusianisme. Pada masa ini, raja-raja itu menyerahkan tugas pemerintahan kepada para bangsawan. Jadi tugas pemerintahan itu meliputi pengurusan pajak, keamanan, dan lain-lain itu diserahkan kepada para bangsawan. Lah, sebagai imbalannya, para bangsawan itu memperoleh sebidang tanah yang disebut dengan fazal.
Jadi kayak kalau di Indonesia itu kayak yang di desa-desa, pamong-pamong desa itu kan masih dapat tanah ya kan sebagai ganti pembayarannya. Lah sistem Fazal ini pada akhirnya itu merugikan pemerintahan sendiri. Karena apa? Karena sering terjadi kekacauan antara bangsawan maupun pemberontakan. Karena itulah akhirnya ke dinasti Chow itu melemah dan digantikan oleh dinasti Qin. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Qin. Jadi pada masa dinasti Qin ini untuk pertama kalinya Cina itu menjadi negara kekuasaan yang berpusat pada kaisar. Sistem feodalisme itu dihapus beserta dengan sistem vassal. Sebagai gantinya dibentuk provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada kaisar. Raja yang terkenal pada dinasti ini adalah Kaisar Xin Huang Tiao yang dikenal dengan Kaisar Kuning. Dia itu sangat memperhatikan kemakmuran rakyat. Dalam bidang perdagangan, raja itu membuat ukuran timbangan yang seragam. Dia juga merintis hubungan dagang antara Cina dengan India. Untuk menahan serangan musuh yang sering masuk ke Cina, salah satunya yaitu bangsa Xiongnu, maka kaisar itu memerintahkan untuk membangun tembok besar yang dikenal dengan The Great Wall. Jadi tembok besar ini itu dikerjakan selama kurang lebih 18 abad, yang selesai pembangunannya itu pada masa pemerintahan dinasti Ming. Dinasti yang kelima yaitu dinasti Han. Raja yang terkenal pada dinasti ini adalah Han Huti. Jadi agama Konfusianisme itu dijadikan sebagai agama negara. Perdagangan dengan negara-negara lain itu juga semakin ditingkatkan. Masyarakat pada masa dinasti ini itu sudah mampu membuat kertas. Jadi bahannya itu terbuat dari kulit kayu dan juga kain-kain bekas. Dinasti yang keenam yaitu dinasti Tang. Jadi dinasti Tang ini tuh didirikan oleh Li Shimin yang terkenal dengan nama Kaisar Tang Taisung. Pas masa pemerintahannya, dia tuh berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke luar negeri Cina. Seperti di daerah selatan, dia berhasil menguasai wilayah Tonkin, Annam, dan juga Kamboja. Sedangkan di bagian barat, dia berhasil menguasai Persia dan juga Laut Kaspia. Di bawah kekuasaan Tang Taisung, dinasti Tang itu mencapai masa kejayaannya. Pada bidang seni syair dan juga seni lukis terdapat seniman-seniman yang terkenal seperti Li Taipo, Tu Fu, dan juga Wang Wei. Ada beberapa tindakan dari Kaisar Tang Taisung yang menarik perhatian rakyatnya. Di antaranya yang pertama itu dikeluarkannya undang-undang yang mengatur pembagian tanah. Terus membuat peraturan-peraturan pajak, dan yang terakhir yaitu membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. Dinasti yang terakhir yaitu dinasti Sung. Jadi pada masa dinasti Sung itu raja-rajanya itu lebih fokus memperhatikan bidang seni dan ilmu pengetahuan. Makanya pada masa dinasti Sung, Tiongkok itu diserang bangsa Mongol. Akhirnya apa? Bangsa Mongol itu berhasil menduduki Tiongkok. Namun sekitar abad ke-14 bangsa Mongol itu berhasil dikalahkan sama Tiongkok. Tapi tetap nanti pada akhirnya Tiongkok itu kalah karena diserang oleh bangsa Manchuria. Pada masa dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina kuno itu sebagai petani. Jadi para petani saat itu sudah menggunakan baja untuk mengolah tanah mereka. Selain bertani, mereka juga ada yang beternak, berburu, dan juga menangkap ikan. Sedangkan pada masa dinasti Chow, kehidupan masyarakat itu semakin berkembang. Jadi mata pencaharian mereka itu sudah ada yang jadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan juga buruh. Pada masa dinasti Qin, mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan juga penenun. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya mata pencaharian penduduk Cina kuno yang paling utama itu adalah sebagai petani. Karena apa? Karena tempat tinggal mereka itu juga dekat dengan aliran lembah Sungai Kuning. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno itu diatur dalam aturan feodalisme. Jadi kelompok bangsawan itu berkuasa penuh atas rakyat. Rakyat itu diwajibkan membayar upeti atau pajak kepada para bangsawan. Kepercayaan bangsa Cina adalah politeisme atau menyembah banyak dewa sebagai kekuatan alam. Tapi ada dewa tertinggi yang disebut dengan dewa langit. Selain menyembah dewa, mereka juga menghormati beberapa kekuatan gaib seperti kekuatan alam dan juga arwah leluhur.
Filsafat Cina berkembang pada masa pemerintahan dinasti Zhou. Jadi pada masa itu lahir 3 ahli filsafat Cina yang terkenal, yakni Lao Tse, Kongfuce, dan Mingse. Lao Tse itu mengajarkan agar manusia itu mengikuti jalan yang ditentukan oleh alam dan menolak kehidupan duniawi. Jadi menurut ajaran ini terdapat kekuatan gaib yang mengatur alam semesta. Lah, kekuatan gaib tersebut itu dinamakan dengan Tao. Jadi keadilan dan ketentraman itu akan tercapai bila semua orang itu tunduk pada Tao. Oleh karena itu, ajaran Lao Tse itu dikenal dengan nama Taoisme. Jadi Tao itu artinya jalan. Ajaran Lao Tse itu dimuat dalam buku yang berjudul Tao Te Ching. Ahli filsafat yang kedua adalah Kongfuce. Kalau Kongfuce itu mengajarkan agar orang-orang Cina itu kembali pada kehidupan lama. Jadi sebagaimana tradisi atau kebiasaan para leluhur. Selain itu, Kongfuce itu juga mengajarkan bahwa orang itu harus mengutamakan akhlak yang baik. Ajaran ini dinamakan dengan Konfusianisme Kongfuce atau yang disebut dengan Konfusius. Ahli filsafat yang terakhir itu adalah Mingse. Jadi Mingse itu mengajarkan ajaran yang menyangkut soal pemerintahan. Menurut dia, bahwa setiap manusia itu mempunyai pembawaan yang baik. Jadi kalau ada manusia yang berbuat jahat, itu merupakan akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang buruk. Jadi menurutnya rakyat itu punya hak untuk memberontak jika kaisar yang berkuasa itu tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Tiongkok kuno itu memiliki banyak ahli astronomi atau ilmu perbintangan yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Perkembangan ilmu astronomi itu merupakan dasar dari berbagai aktivitas kehidupan bangsa Cina. Karena apa? Karena sistem pertanian, pelayaran, dan usaha lainnya itu memerlukan informasi tentang pergantian dan juga perputaran musim. Perkembangan teknologi masyarakat Tiongkok kuno dapat kita lihat dari pembuatan barang-barang perdagangan, seperti barang tambang dan hasil olahannya berupa perabotan rumah tangga, senjata, perhiasan, dan juga alat pertanian. Seni bangunan Cina kuno itu dapat kita lihat melalui beberapa hasil peninggalan bangunan yang terkenal. Yang pertama itu tembok besar Cina yang dikenal dengan The Great Wall of China. Jadi tembok besar Cina ini dibangun pada masa dinasti Qin. Tembok besar ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Tembok ini disebut besar atau raksasa karena ukurannya itu sangat besar, di mana panjangnya itu 2.430 km, lebarnya 8 meter dan juga tingginya itu 16 meter. Tembok ini dibangun selama 20 tahun dengan jumlah tenaga sekitar 1 juta orang. Tembok besar ini dibangun untuk menahan serangan dari suku-suku barbar yang di sebelah utara, seperti suku Xiongnu. Bangunan yang kedua adalah kuil Dewa Langit. Jadi kuil ini itu dibangun di kota Beijing. Kuil ini digunakan sebagai tempat pemujaan para dewa. Jadi bangunan ini itu terbuat dari batu pualam yang sangat indah. Seni bangunan yang terakhir adalah Istana Kaisar. Jadi Istana Kaisar ini juga dibangun dengan megah. Karena apa? Karena masyarakat itu meyakini bahwa Kaisar itu adalah penjelmaan para dewa yang memerintah di Cina. Jadi kalau misalnya kalian berkunjung ke negeri Cina, kalian wajib datang ke 3 tempat itu tadi, yaitu Tembok Besar Cina, Kuil Dewa Langit, dan juga Istana Kaisar sebagai bentuk peninggalan dari peradaban Lembah Sungai Kuning. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Nais mengenai peradaban Lembah Sungai Kuning atau peradaban masyarakat Tiongkok kuno. Jadi seperti biasa, nanti kalau ada beberapa hal yang kurang paham, kalian bisa tanya langsung ke Bu Nais melalui Japri WA. Atau bisa juga kalian buka-buka lagi buku paket dan juga LKS-nya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.